Pertama, ini adalah halaman loginnya. Kita klik halaman login. Halaman login ini apabila username ataupun password tidak terdaftar pada database, maka akan muncul pop-up seperti ini. Contoh, password. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Username belum terdaftar, dan klik OK. Dan apabila username ataupun password salah, juga akan muncul pop-up ini username kalau salah, dan kita coba kalau passwordnya salah. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan kita klik login. Untuk database-nya sendiri pada login, nah, ini ada atributnya, ada nomor, username, sama password. Untuk isi yang telah saya masukkan agar bisa terakses, yaitu ada username-nya Rahmat dan passwordnya Nasrullah. Dan kita coba login dengan username yang ada di database. Maka akan berhasil login. Seperti ini untuk tampilan awalnya. Ini adalah data-data yang sudah saya inputkan. Dan untuk menambah data, bisa klik tambah data di header sini. Data, dan klik name-nya. Coba gitu. Dan program studi. Kita klik gambarnya. Misal kita akan pakai gambar ini. Kita open dan kita submit, dan data berhasil ditambahkan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik OK. Ya, ini adalah datanya. Kita Muhammad Jamal. Dan kalau ingin kita update, dan kita tambahkan data lagi, jika foto ini terlalu besar, maka dia tidak akan diakses oleh web, maka akan muncul pop-up. Kita coba isikan sembarang. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Ukurannya terlalu besar, karena pada web ini saya batasi yaitu maksimal 4 MB. Dan kita klik OK. Kita tambahkan lagi. Dan apabila kita menambahkan file selain foto, JPEG, PNG, seperti ini, PDF, coba kita tambahkan. Dan kita isi asal aja. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Silahkan pilih gambar. Dan data gagal ditambahkan, dan kita klik OK. Dan untuk menghapus data, tinggal klik. Contoh, kita akan menghapus data mana ya? Data ini akan kita hapus. Ini kita hapus, nggak akan muncul pop-up seperti ini. Dan kita klik OK.
dan data berhasil dihapus. Kita coba cek di database. Tadi namanya Weni ya. Dan kita lihat sudah tidak ada database yang bernama Weni. Sudah berhasil terhapus, dan ini adalah ketiga data tadi yang sudah kita inputkan sudah masuk ke database. Untuk database mahasiswa sendiri, untuk menambah datanya, untuk atributnya ada ID, NIM, nama, prodi, fakultas, nomor HP, alamat, tahun lulus, dan ijazah. Dan kalau untuk update, bisa kita klik contoh ini ya, kita update, kode alamatnya kita ubah Yogyakarta, kita klik, maka data akan berhasil ditambahkan dan terupdate di sini. Kita coba cek di database apakah sudah terupdate, dan benar sudah terupdate nih, Yogyakarta. Dan untuk penambahan file tadi akan masuk ke file. Ini adalah file yang telah kita tambahkan tadi, sudah masuk. Kemudian kalau semisal kita mau mencari nama, prodi, ataupun yang lainnya, contoh kita akan mencari mahasiswa yang program studinya teknik elektro. Maka kita klik cari, dan maka akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai program studi teknik elektro seperti ini. Dan kalau kita mau mencari nama, bisa yang mempunyai inisial nama huruf A, dan kita cari, maka yang mempunyai A dalam namanya ada huruf A akan tampil seperti ini. Untuk ini sendiri, untuk data, kemudian kita ke kontak, dan di sini ada layanan pengaduan apabila ingin mengadukan atau ada masalah atau ada kritik dan saran. Kita klik layanan pengaduan, ketikkan username Anda, kemudian email, dan silakan ketik pesannya, kemudian kita klik submit. Maka ini nanti akan masuk ke database aduan. Ini databasenya, dan ini adalah database aduan tadi. Dan untuk logout seperti logout, untuk codingannya sendiri, ini adalah codingan untuk login. Di sini ada if, ini menunjukkan data kita database, dan ini config, ini juga merujuk ke database juga, responsi database tadi. Dan untuk username atau password, kemudian nanti akan dicek pada from login dengan merujuk ke username. Dan apabila data yang dimasukkan atau username ataupun passwordnya benar, maka if ini akan mengeluarkan benar dan akan langsung masuk ke halaman yang tadi, halaman home. Ini untuk codingannya. Dan ini adalah JavaScript untuk pop-up. Dan ada codingan halaman awal dari index.
ini require function ini adalah merujuk pada file function.php, dan ini mahasiswa, query-nya select from mahasiswa adalah atributnya, dan ini akan diurutkan berdasarkan ID yang terbaru atau yang telah ditambahkan, yang paling atas baru ditambahkan. Dan ini adalah untuk kode apabila kita ingin mencari nama ataupun name, prodi, atau fakultas, kodenya seperti ini. Ini juga akan merujuk ke function. Coba, ini adalah codingannya. Dan ini adalah coding buat cari tadi, method post. Ini adalah codingnya. Dan ini untuk menampilkan database kita. Ini untuk menampilkan database. Dan ini adalah link untuk masuk ke ubah ataupun mengupdate dan menghapus. Ini untuk cari sendiri. Ini adalah functionnya. Kita cari. Ya, ini function cari dengan ID keyword tadi, maka dia akan mencari pada database atau atribut atau tabel mahasiswa yang memiliki atribut name, like. Ini like untuk apabila kita ingin mencarinya tidak sesuai atau tidak harus nama panjang sesuai yang ada di web atau cuman inisial, maka kita akan tambahkan like dan persen pada keyword ini. Dan apabila kita ingin mencarinya name, kita bisa tambahkan or seperti ini. Dan ini nanti akan mengembalikan ke query yang ada di atas ini. Ini adalah query file awal kita. Ini adalah induknya biar bisa semua ini. Dan untuk tambah sendiri, ini kodenya. Ini function ini merujuk ke file function tadi. Karena bila tambah bernilai benar, atau apakah bila tambah bernilai benar, maka akan muncul script atau pop-up data berhasil ditambahkan. Dan apabila bernilai false, akan muncul script data gagal ditambahkan. Ini untuk codingannya lengkapnya. Dan untuk menambahkan tadi from method post, jangan lupa untuk tambahkan ng type multipart from submit. Dan apabila nanti ini diklik submit, maka ini kita akan terhubung ke query function di sini, function php submit, dan kita akan menjalankan yang ada di sini di dalam file function ini untuk tambahnya. Ini adalah codingan untuk menambahkan data tadi. If apabila jasa tidak sama dengan atau not, maka akan bernilai false. Dan query-nya akan menuliskan apabila datanya bernilai benar sesuai dengan atribut-atribut tadi, yaitu insert into mahasiswa. Kemudian kita klik name, nama, prodi, fakultas. Ini kasih dolar depannya, jangan lupa. Dan ini count akan merujuk ke sini, ke database, dan query akan merujuk ke tabelnya, dan ini akan dikembalikan lagi ke database itu. Dan jangan lupa untuk menambahkan HTML speak lectures ini agar
web kita lebih aman agar tidak terhack apabila user memasukkan seperti contoh coding, maka akan dijalankan oleh web. Jadi untuk mengantisipasi itu maka ditambahkan ini agar web tidak terhack dengan coding yang dimasukkan melalui input tadi. Kemudian untuk ubah sendiri bersama seperti tambah, cuman di sini kita tambahkan ID. Ini akan get, ini nanti akan merujuk ke ubah dan masuk query ID. Jadi nanti akan mengubah sesuai dengan ID yang telah ada pada database. Dan ketika diklik submit pada ubah data ini, maka akan merujuk ke function tadi, dan bila ubah bernilai true, maka akan muncul pop-up data berhasil diubah dan langsung menuju halaman utama. Dan apabila false, sama akan muncul script data gagal diubah dan akan langsung menuju ke halaman utama. Jadi ini codingan lengkapnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan hidden di sini agar kita bisa untuk menambahkan data atau untuk merubah data seperti foto tadi. Jadi data itu akan tertumpuk dan berganti ke file atau file baru yang telah ditambahkan. Ada fungsi hidden ini. Kita coba functionnya untuk ubah. Ini untuk ubah. Dan ini adalah untuk function upload file kita. Pertama kita tuliskan dulu lokasi yang mau kita jadikan tempat untuk menyimpan file, dengan nama filenya, ukuran, dan tempat penyimpanan sementara file. Dan web akan mengecek dulu apakah yang diupload itu berupa gambar ataupun tidak. Jika berupa gambar, maka akan bernilai true, jika tidak maka false, dan akan muncul script ini. Dan setelah itu akan mengecek lagi apa gambar atau bukan yang diupload tadi. Ini untuk ketentuannya, gambarnya itu JPEG sama PNG. Dan explore nama file, ekstensi gambar. Ini apabila di belakangnya ada JPEG huruf besar atau PNG huruf besar, maka itu semua akan berubah untuk mengikuti ini. Jadi akan dipaksa agar semua itu namanya file itu kecil, hurufnya kecil itu. Ini. Dan apabila bukan gambar yang diupload, maka akan muncul script ini. Silahkan pilih gambar, ekstensi gambar. Ini adalah merujuk ke sini nama file. Dan ekstensi gambar valid ini akan merujuk ke jenis filenya, itu JPEG atau PNG yang terupload. Kemudian akan ditentukan apakah ukurannya melebihi size yang telah kita tentukan di sini. Di sini saya mau menentukan 4 MB atau 4000 KB, 40.000 KB. Jika ukurannya terlalu besar atau bernilai false, akan muncul script lagi, ukuran terlalu besar. Dan apabila ukurannya sesuai, maka akan lolos pengecekan, maka akan diupload. Untuk penguploadannya ini, yaitu nama file, unique git, nama file baru, ekstensi gambar, move upload, maka ini untuk penyimpanan sementaranya. Kemudian akan tersimpan
file ini, nama file baru ini ke folder kita tadi, itu folder file ini. Folder file ini akan tersimpan di situ. Untuk ubah, ini adalah untuk ubah sendiri. Upload ini untuk upload, tambah, kemudian hapus. Ini untuk hapusnya. Hapus ini juga akan merujuk ke function lagi, file function di sini. Dan ini akan berdasarkan pada ID get-nya. Jika if hapus lebih besar dari 0, maka akan dieksekusi dan berhasil. Dan akan masuk ke halaman utama lagi. Jika bernilai false, maka akan muncul pop-up data gagal dihapus. Untuk functionnya hapus ini. Functionnya ini adalah function hapus global count MySQL query delete from mahasiswa where ID berdasarkan ID pada database seperti ini. Nah ya, ID ini nanti akan menghapusnya berdasarkan ID seperti ini. Kita bisa contohkan. Seperti ini enggak ada ID-nya. Ini nanti akan menghapus ini. Coba hapus ini ya. Maka akan muncul pop-up ini. Hapus, data berhasil dihapus. Kembali lagi coding kita ini tadi. Kita hapusnya. Return MySQL footage count row. Maka ini akan merujuk ke sini. Data di awal kita tadi, database-nya responsive. Untuk login sendiri, ini akan masuk ke config ini tadi, responsive untuk login. Kemudian untuk CSS-nya, ini adalah CSS dari websitenya. Ada dua, ada home sama tambah untuk home-nya, dan beberapa yang lain. Dan ini untuk tambah CSS. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih sama home tadi. Ini ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.